Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari PSIS Semarang dengan Persita Tangerang, di mana PSIS Semarang berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 4-0. Dengan hasil ini, PSIS Semarang sekarang naik ke peringkat ketiga, sembari menunggu ya pertandingan Bali United yang akan bermain besok. Lalu untuk Persita Tangerang, ini justru sekarang selisihnya hanya 1 poin dengan Arema FC yang berada di zona degradasi. Ya, jadi untuk PSIS Semarang tetap berada di jalur persaingan juara atau 4 besar, sedangkan untuk Persita Tangerang ya ini harus ya cepat-cepat ya untuk menjauhi zona degradasi. Nah, kalau kita lihat dari starting line up kedua tim, PSIS Semarang sebetulnya di sini hanya kehilangan Diarra ya. Jadi Delvin Rubino yang dipasang sebagai gelandang box to box bersama Dewangga. Lalu di gelandang serang ada Septian David yang kembali lagi menjadi starting line up. Lalu di kiri Marukawa yang bermain ya, menggantikan Vitinho. Sedangkan di wingback kiri di sini Gio Numberi dicadangkan, lalu posisinya digantikan oleh Haikal. Sisanya full tim ya dari PSIS Semarang. Sedangkan untuk Persita Tangerang, kalau saya lihat hanya kehilangan Vergonzi karena ya di sisi belakang, tengah atau pemain sayap ya sebetulnya tetap sama ya, hanya kehilangan Vergonzi lah kalau menurut saya. Mungkin Esa Sarul yang justru di bangku cadangkan. Nah, kalau kita lihat dari awal babak pertama, sebetulnya permainan dari kedua tim ini cenderung seimbang. Persita Tangerang ya seringkali melakukan tekanan, PSIS Semarang juga seringkali melakukan tekanan. Jadi permainan dari Persita kalau boleh saya simpulkan, ini masih ada perlawanan kepada PSIS. Justru PSIS Semarang sebagai tim tuan rumah, kalau saya lihat ini seperti belum menemukan skema permainannya, ya, atau istilah lainnya ini telat panas lah. Itu sangat terlihat karena Persita Tangerang bisa untuk melakukan tekanan. Jadi ya saya sudah melihat kalau pertandingan ini ya mungkin akan seru karena Persita juga bisa melakukan perlawanan dan bahkan bisa sering lah untuk melakukan peluang-peluang yang setengah ke gawang Adi Satrio. Nah, di sini ketika Tri Setiawan bermain menggantikan Delvin Rubino, sebetulnya sektor tengah PSIS Semarang kalau menurut saya ini nggak terlalu banyak berkontribusi untuk membangun serangan. Ya, tapi justru yang kalau saya lihat PSIS Semarang ini banyak membangun serangan itu dari sektornya Marukawa dan Freitas. Jadi kalau boleh dibilang membuild up serangannya PSIS itu bukan dari sektor tengah secara keseluruhan lah. Hampir 90% lah itu melalui sektor sayap. Nah, di sini memang jujur saja ketika Marukawa dan Freitas membawa bola, pemain dari Persita sampai menjaga 2 atau 3 pemain. Yang artinya dengan pergerakan bola dari Marukawa dan Freitas ini bisa memancing pertahanan Persita terbuka. Jadi terlihat berapa kali ya Freitas ada peluang yang headingannya masih ketepis ya oleh Aditya Harlan, lalu posisi Septian David juga berapa kali kosong ya, lalu Tri Setiawan juga berapa kali terlihat kosong ya. Gol ketiga dari Tri Setiawan untuk PSIS itu ya bukti kalau berapa kali pergerakan yang dilakukan oleh Freitas dan Marukawa ini bisa memancing pertahanan Persita terbuka ya. Dan di sini akhirnya Tri Setiawan bisa membuat PSIS Semarang unggul dulu ya di menit ke-26. Itu assist dari Marukawa. Kalian bisa lihat bagaimana ya sosok Marukawa ini yang sudah kembali lagi dalam top performnya, itu membawa bola dari sebelah kiri sampai ke kanan ke posisinya Freitas ya, lalu memberikan passing manja. Dan di sini Tri Setiawan yang lebih cepat dulu untuk melakukan heading ya. Jadi Aditya Harlan sebetulnya sudah bagus keputusannya untuk maju gitu ya, tapi Tri Setiawan yang lebih dulu menunduk bola ya. Di sini PSIS Semarang sudah unggul 1-0. Nah, ketika sudah unggul 1-0, memang Persita Tangerang berapa kali masih berusaha untuk inisiatif membangun serangan. Tapi kalau saya katakan ketika PSIS Semarang sudah unggul 1-0, ya ini permainan PSIS Semarang sudah kembali lagi. Ya, sudah nggak seperti di awal-awal menit, tapi sudah benar-benar mendominasi. Ya, banyak sekali lah sebetulnya PSIS Semarang mendapatkan peluang. Bahkan sebelum Lukau menciptakan gol kedua, itu PSIS Semarang sudah banyak banget menciptakan shoot-shoot yang cukup berbahaya ya, terutama dari Freitas, dari Fortes yang melakukan headingan itu salah satunya. Septian David juga ada yang melakukan shoot tapi bolanya justru masih tinggi. Jadi banyak memang peluang-peluang yang tercipta dari PSIS. Ini membuktikan kalau PSIS Semarang ketika sudah unggul 1-0 itu semakin on fire. Ya, lalu Lukau bisa mendapatkan gol dari free kick-nya ya, itu cukup bagus kalau menurut saya gol seperti itu ya, karena
posisinya tajam, menukik ya, lalu ke tiang pojok. Itu sangat bagus menurut saya gol dari Lukau, dan saya perlu apresiasi nih tendangan free kick-nya Lukau. Ya, jadi di babak pertama PSS Semarang menurut saya sudah kembali lagi menemukan performnya, permainannya, dan tentu evaluasi harus diberikan kepada Persita. Karena Persita sebetulnya sudah terlihat kalau permainannya ini seperti para pemain itu mentalnya seperti sudah ngedown. Terutama menurut saya downnya ini karena ya individu skillnya dari Marukawa dan Freitas. Ini yang menurut saya membuat ya mental para pemain Persita seperti ngedrop. Maka dari itu saya menunggu Devaldo Alves, semoga di babak kedua para pemain Persita bisa kembali lagi percaya diri. Nah, ketika masuk di babak kedua sebetulnya masih nggak ada perubahan dari Persita. Persita berapa kali terlihat seperti sudah kehilangan fokus dalam membangun serangan saat bertahan. Jadi ya boleh dibilang berapa kali Persita melakukan serangan walaupun ada peluang emas juga ya dari beberapa pemain Persita, dan memang Adi Satrio juga boleh saya acungi jempol karena berapa kali bisa langsung melakukan save-save yang brilian. Ya, itu kalau Adi Satrio telat untuk maju itu ya, peluang dari siapa tadi ya, saya lupa ya. Jack Brown kalau nggak salah ya, yang sempat maju ke depan. Ya, untung Adi Satrio lebih cepat untuk maju, jadi bolanya sempat ketepis dulu ya. Jadi ini juga ada peluang sebetulnya dari Persita, tapi ya sangat minim sekali lah. Karena kalau dilihat secara 45 menit babak kedua, ya PSS Semarang ini sangat mendominasi. Peluang-peluang juga masih tetap tercipta di babak kedua cukup banyak. Ya, sebetulnya PSS Semarang bisa menang lebih dari 4 gol kalau itu peluangnya bisa on target semua lah minimal. Tapi kan kebanyakan juga ada yang off target gitu ya. Jadi yang disayangkan ya masalah finishing aja. Ya, tapi nggak masalah. Setelah itu Tris Setiawan bisa menciptakan gol ketiga. Nah, ini membuktikan ya kalau sebetulnya gol-gol yang tercipta dari Tris Setiawan yang ketiga ini murni karena ya kreativitas dari Marukawa atau Freitas yang bisa melakukan individu. Ya, posisi golnya Tri ini kan dari sektornya Marukawa ya, yang berhasil memancing pemain Persita untuk fokusnya mengejar Marukawa. Jadi posisinya Tri ini kosong sekali dan Tri cukup keras itu melakukan shoot ke gawangnya Aditya Harlan. Ya, ini golnya seperti Bellingham kemarin ya lawan Barcelona ya waktu El Clasico, itu mirip ya. Jadi Tris Setiawan bisa menciptakan 2 gol di pertandingan ini. Ya, lalu nggak lama kemudian Fredian Wahyu ya bisa menciptakan gol tambahan keempat dari free kick servis bola mati. Itu juga golnya cukup bagus ya ke tiang pojoknya Aditya Harlan. Jadi sebetulnya dari pertandingan ini kalau menurut saya dengan adanya Marukawa, Freitas ya memanfaatkan sektor sayapnya PSIS, ini yang membuat permainan Persita jujur kehilangan konsentrasi. Karena lini belakang yang terus mendapatkan tekanan, ini membuat psikologi para pemain Persita itu seperti mentalnya ngedrop. Jadi dalam permainan sudah seperti nggak ada motivasi untuk bisa fokus lagi ke skema permainan. Ini yang saya lihat. Karena PSS Semarang ini membuild up serangannya memang lebih dominan di sektor sayap, bukan di sektor tengah. Ya, lalu penampilan Septian David ya saya belum banyak bisa menilai di pertandingan ini. Yang penting ya Septian David dengan sudah sering dilakukan rotasi oleh Agius ya, dipasang sebagai starting line up dengan mengorbankan Vitinho nggak bermain, atau kemarin lawan Bayangkara juga Marukawa nggak bermain gitu ya. Ya semoga Septian David ya nggak menyia-nyiakan aja kesempatan yang diberikan oleh Agius. Ya, tapi di pertandingan ini saya nggak terlalu bisa menilai perform dari Septian David. Karena PSS Semarang banyak sekali membuild up serangannya ya dengan passing long ball yang memang efektif, terutama dari Dewangga. Ya, Dewangga juga bermain cukup bagus, berapa kali bisa memberikan passing long ball yang efektif. Belum ada peluang juga dari Dewangga di babak pertama. Ya, jadi ini kunci menurut saya PSS Semarang bisa menang banyak, lalu secara permainan sangat mendominasi, apalagi di babak kedua. Walaupun memang di awal-awal menit ya menurut saya PSS Semarang telat panas lah intinya itu. Ya, tapi nggak masalah, yang penting PSS Semarang bisa kill the game dengan gol yang cukup banyak, dan tentunya selamat ya untuk PSS Semarang yang berhasil memperoleh 3 poin. Ya, ini tentunya hasil yang cukup bagus dan sangat memuaskan untuk supporter dari PSS Semarang ya, karena bermain di kandang sendiri, dan dengan hasil ini PSS Semarang masih tetap berada di jalur untuk ya bersaing dengan Borneo, Persib, Bali, Kans ataupun dengan Madura United. Ya, jadi selamat untuk PSS Semarang. Lalu untuk Persita Tangerang, saya berharap dengan kekalahan ini Devaldo Alves sudah bisa memotivasi lagi pemain-pemainnya
agar nanti di pertandingan berikutnya ya bisa bangkit ya, karena terlihat sekali di pertandingan ini mental para pemain Persita itu sudah seperti ngedrop ya. Saya berharap seorang pelatih ini sosok yang cukup penting agar pemain Persita bisa secara mental, secara psikologi ini bisa melupakan kekalahan ini dan fokus di pertandingan ke depan. Yang penting mentalnya harus bangkit ya. Ini pesan saya untuk Persita Tangerang, jadi tetap semangat ya untuk Persita Tangerang. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.